Jujur aja, dulu saya berpikir kalau kesuksesan itu datang dari satu langkah yang besar. Ternyata salah, teman-teman. Kesuksesan itu datang dari satu langkah yang kecil, tapi kita ulang-ulang setiap hari. Tanpa kita rasakan, itu akan mengubah hidup kita. Saya adalah seorang santri, dan sekarang saya tahu cara bagaimana menghasilkan uang tanpa keluar dari kamar yang kecil ini. Dan hari ini saya mau sharing 5 kebiasaan kecil yang kelihatan sepele, tapi justru ini mengubah hidup saya. Perubahannya nggak langsung besar, tapi sedikit demi sedikit itu akan terasa dampaknya. Yang pertama, journaling syukur. Ngomongnya apa ya? Journaling. Coba setiap malam sebelum tidur, apa 3 hal yang hari itu kamu ingat yang perlu kamu syukuri. Ya, sesimpel kamu masih sehat, kamu masih bisa ngopi, masih bisa belajar, masih bisa menghirup nafas. Itu benar-benar harus kita syukuri sekali. Kalian masih bisa nafas, itu harus betul-betul disyukuri. Ya, saya pernah sakit dulu di rumah sakit, dan saya melihat di situ orang mau berusaha menghirup udara, itu susah, sesak napas. Dan mereka harus dibantu dengan tabung oksigen untuk bernafas. Dan itu berapa biayanya? Dan kita dikasih gratis. Ini sepele, tapi justru mengubah cara pandang saya. Aku akhirnya menjadi lebih positif, lebih tenang, dan ngerasa kayak, ya betul-betul kita ngerasa bersyukur sekali. Dan kamu sebelum tidur, kamu harus tahu besoknya, itu kamu harus tahu list-list apa yang harus kamu lakukan. Ya, yang penting mana, yang nggak penting mana, itu kamu pilih-pilih dulu. Ya, kita punya list-list apa aja yang kita mau kerjakan, itu salah satu cara mensyukuri. Gitu, karena kita punya otak dan otak kita harus dipakai. Dan orang yang bersyukur itu akan lebih mudah melihat peluang. Dan peluang itu biasanya membawa rezeki. Kebiasaan yang kedua, kerja 1 jam 1 hari tanpa distraksi apapun. Kamu pilih jam-jam tertentu. Contoh, jam 8 sampai jam 9, kamu komitmen, tidak ada gangguan apapun. Jangan scroll sosmed, HP kamu silent. Kamu benar-benar fokus melakukan satu hal. Entah kamu bikin konten, entah kamu riset, atau apapun. Dan 1 jam itu, kalau kamu mau mengikuti cara saya, membuat produk digital, itu sangat-sangat cukup. 1 jam itu bagi saya betul-betul sangat berharga. 1 jam itu saya bisa bikin produk digital dan saya bisa jual kembali. Enak loh, satu orang yang beli itu keuntungan bagi saya 100%. Kalau kamu fokus 1 jam tanpa distraksi apapun, kamu yang biasanya melakukan pekerjaan itu berjam-jam, ya kamu sambil scroll TikTok, kamu sambil chat-chatan, itu 1 jam selesai. Coba ini kalau nggak percaya. Lalu kebiasaan ketiga yang saya lakukan, isi kepala kita dengan hal-hal yang baik. Dulu aku sering banget scroll tanpa arah, tanpa tujuan, dan sekarang saya udah nggak scroll, tapi saya melihat YouTube yang lebih terarah, yang mengedukasi sesuai tujuan saya. Contoh, kalau kamu suka bisnis, ya udah kamu tontonnya tentang bisnis dan bisnis, ya jangan prank dan lain-lain, itu hindarilah. Dan kebiasaan-kebiasaan ini itu betul-betul membantu banget meningkatkan kapasitas otak kita, meningkatkan mindset kita, meningkatkan ilmu kita. Ini cocok untuk kamu yang sedang merintis dari nol kayak aku. Yang selanjutnya itu tidur yang cukup. Dan tidur yang cukup ini bagiku adalah solusi. Bukan kita justru membuang-buang waktu untuk tidur terus, itu enggak. Justru kalau kita tidur, energi yang udah habis akhirnya kita reproduksi lagi. Dan itu ketika kita bangun membuat otak kita itu lebih fresh. Kalau untuk melakukan sesuatu hal itu justru lebih enak, lebih fokus. Bukan kita membuang-buang waktu, itu enggak. Kalau bisa diusahakan tidur itu 6 jam 1 hari. Dengan rutinitas kamu tidur yang cukup, ya ini kamu akan lebih cepat stres. Aku udah merasakan kita bisa mengeluarkan ide-ide kreatif. Karena apa? Karena otak kita itu lebih fresh. Yang terakhir, belajar minimal 30 menit per hari. Ya, ini aku membiasakan, entah aku itu belajar dari podcast orang, atau kita belajar dari tutorial YouTube, ya atau kita baca buku. Nah, ini ingat, nggak harus lama-lama, sehari kamu 2 jam 3 jam itu malah kamu stres. Nggak usah. Ya 30 menit, yang penting kuncinya kamu 30 menit belajar. Setelah itu kamu praktek. Jangan kamu 30 menit terus kamu stuck. Itu enggak. Justru yang bagus itu ketika kamu udah tahu teorinya, 30 menit kamu tahu teorinya, yang selanjutnya adalah yang kamu lakukan apa? Harus praktek. Dan ini betul-betul sangat efektif kalau kamu lakukan. 30 menit dalam 1 hari itu nggak kerasa. Dalam 1 bulan kamu nggak kerasa udah 15 jam belajar. Dan tidak terasa dalam 1 bulan kamu 15 jam belajar, itu otak kamu akan berbeda dari bulan sebelumnya. Kalau kalian tahu orang yang nge-gym 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari belum kelihatan hasilnya, 3 bulan baru kelihatan hasilnya, 1 tahun mulai kelihatan perubahannya yang signifikan, 3 tahun bodinya mulai bagus, itu kan tidak instan. Dengan 5 kebiasaan tadi, insya Allah nanti teman-teman mindsetnya akan lebih bagus, produktivitas kamu dalam 1 hari juga itu meningkat, dan rezeki kita juga meningkat karena kita pagi hari itu udah aktivitas. Ini video pertama kali saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ngomongnya masih belibet.